Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menambah amal kebaikan, masih memberi kesempatan kita untuk mengoreksi kekurangan kita dan kemudian membenahi yang lebih baik. Oleh karena itu, rasa syukur merupakan langkah yang terbaik terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan-bimbingan melalui sabdanya, sehingga kita mantap dan melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan. Pemirsa yang berbahagia, ada 3 ciri orang mukmin sejati yang terdapat pada surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang apabila disebut asma Allah wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat Allah atas mereka, maka zadatuhum imanan, bertambah-tambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka bertawakal, mereka menyerahkan diri. Pemirsa yang berbahagia, diawali dengan innamal mu'minuna. Kalau kita terjemahkan, sesungguhnya mukmin yang sejati itu, sesungguhnya yang hanya dapat dikatakan sebagai orang-orang mukmin, alladzina, orang-orang idza dzukira, apabila disebut Allah wajilat qulubuhum, takut hati mereka, gemetar hati mereka. Jadi orang mukmin sejati itu apabila disebut asma Allah, diingatkan dengan nama Allah, ingat dengan kemuliaan Allah,
maka dia gemetar, dia memiliki rasa takut. Rasa takutnya muncul. Oleh karena itu, bila dia akan bersikap, akan berkata, akan berbuat, maka ditimbang-timbang dulu apakah yang sikapnya, ucapannya, perbuatannya itu dibolehkan oleh Allah atau tidak. Artinya orang mukmin sejati, orang yang beriman atau mukmin sejati itu, dia memiliki rasa takut sehingga dia itu tidak mudah melakukan kemaksiatan, tidak mudah melakukan penyimpangan, tidak mudah untuk melanggar aturan-aturan Allah, tidak mudah untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Disebut asma Allah, gemetar, diingatkan ini dilarang oleh Allah, maka dia berhenti, tidak melakukan. Ini diperintah oleh Allah, maka dia lakukan. Itulah sifat mukmin sejati yang pertama, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika nama Allah itu disebut. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah yang berupa alam semesta ini, atau ayat Qur'aniyah atau qauliyah yang berupa Al-Quran yang kita baca tiap hari ini. Orang mukmin sejati bila dibacakan ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun Al-Qur'aniyah, maka mereka langsung mengakui kebesaran Allah. Meningkat iman mereka karena tahu akan kebesaran Allah melalui ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat Qur'aniyah. Oleh karena itu, tidaklah heran bila seseorang memiliki pengetahuan tentang alam semesta, dia sebagai orang yang beriman, maka imannya akan bertambah-tambah. Demikian juga orang yang beriman, yang memiliki kepahaman, paham pada Al-Quran, dia akan meningkat imannya. Kemudian yang ketiga, ciri mukmin sejati itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala perkara dan usaha yang telah dilakukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggal menunggu saja, menanti hasil, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, dari tiga ciri ini tentu kita dapat mengambil hikmah, dapat menyerap dari ayat 2 surat Al-Anfal ini. Jika kita ingin menjadi
mukmin sejati, maka kita hendaknya memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga kita akan takut melakukan kemaksiatan dan kita akan takut meninggalkan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, jika kita ini ingin menjadi mukmin sejati, maka hendaklah kita ini selalu menyadari bahwa ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta, ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran, yang di dalamnya ada kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajaran, ada perintah, ada larangan. Semua itu untuk kita. Kemudian orang-orang yang beriman akan meningkat imannya karena telah paham akan isi atau tujuan Al-Quran diturunkan. Yang ketiga, orang mukmin sejati itu tidak akan putus asa, tidak akan suudzon, tidak akan menyesali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia langsung bangkit. Oleh karena itu, orang yang ingin menjadi mukmin sejati itu, semua perkaranya dan usahanya yang telah diniatkan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu nanti sukses atau tidak, diserahkan kepada Allah. Tetapi yang jelas, dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ingin menjadi mukmin sejati, mukmin yang benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Rasa takutnya tinggi, imannya meningkat karena ayat kauniyah dan ayat qauliyah, serta sadar bahwa berhasil atau tidak apa yang dilakukan itu adalah ketentuan dari Allah. Maka dia selalu bertawakal kepada Allah akan perkara perbuatan yang telah dilakukan, sehingga dia pun akan memiliki ketenangan karena usaha dan perkara-perkara yang telah dilakukan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian singkat ini, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk, sehingga kita hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.